Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Anissa Nabila Hairani, asalnya dari Institut Ilmu Al-Quran Jakarta, Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, kelas 4A. Baik, di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai Sunan Imam Tirmizi. Video ini didedikasikan untuk video pembelajaran dan untuk memenuhi tugas akhir dari ujian akhir semester mata kuliah kajian kitab hadis yang diampu oleh Bapak Dr. Sofyan Effendi MA. Baik, kita langsung saja ya ke materinya. Lanjut. Mengenai Imam Tirmizi, saya akan mengangkat dua tema, yakni biografi yang terdapat perjalanan hidup dan perjalanan intelektual Imam Tirmizi, dan yang kedua yakni identifikasi kitab. Di antaranya ada nama kitab, jenis kitab, isi kitab, sistematika kitab, dan lain-lainnya. Pertama, langsung saja kita menuju ke materi biografi Imam Tirmizi. Beliau bernama asli Abu Isa Muhammad bin Isa bin Tawrah bin Musa bin Ad-Dahaq As-Sulami At-Tirmizi. Nah, Imam Tirmizi ini lebih populer dengan nama Abu Isa. Imam Tirmizi lahir pada bulan Zulhijjah pada tahun 209 Hijriah atau bertepatan dengan 824 Masehi. Kakeknya ini dahulu merupakan orang Mirwaz. Kemudian beliau pindah ke Tirmiz dan menetap di sana. Lalu di kota inilah terlahirnya Imam At-Tirmizi. Sejak kecil beliau sudah suka mempelajari ilmu hadis dan melakukan perjalanan ke beberapa negeri untuk mendapatkan ilmu tentunya. Dan dalam perjalanan inilah ia bertemu dengan beberapa ulama besar ahli hadis dan belajar hadis bersama mereka. Selanjutnya ada sebuah tempat bernama Al-Bughi. Al-Bughi ini merupakan tempat di mana At-Tirmizi wafat dan dimakamkan. Beberapa tahun lamanya beliau rahimahullah hidup sebagai tunanetra, dan pada saat umurnya 70 tahun Sang Ilahi memanggil Imam Tirmizi berdepatan pada tahun 279 Hijriah. Imam Asy-Syakir menyebutkan bahwa Imam Tirmizi wafat pada bulan Rajab tanggal 13 tahun 279 Hijriah pada malam Senin. Hal ini sejalan dengan pendapat Al-Hafiz Al-Mizzi dalam kitab At-Tahdzib dari Al-Hafiz Abu Abbas Ja'far Muhammad ibnu Mu'taz Al-Mustaghfiri sebagai ahli sejarah yang telah melawat ke Khurasan dan lama menetap di sana. Baik, selanjutnya dalam rihalah ilmiah atau perjalanan intelektual beliau, sebagaimana kita ketahui, beliau ini sudah sejak kecil bergelut dengan hadis. Beliau ini sudah melanglang buana ke berbagai negeri untuk berguru dengan ulama hadis. Di antaranya seperti negeri Khurasan, Irak, di antara Basrah, Kufah dan Baghdad, lalu Hijaz, Mekah dan Madinah, Wasit, dan Ar-Ray. Beliau ini memulai perjalanan menuntut ilmu pada tahun 234 Hijriah dan menurut Al-Khatib Al-Baghdadi Qutaibah bin Ibnu Sa'id Al-Madani, lama Imam At-Tirmizi belajar hadis diperkirakan hingga lebih dari 35 tahun. Selanjutnya akan kita perkenalkan guru-guru dari Imam At-Tirmizi. Yang pertama diantaranya ada Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Dawud, Qutaibah bin Sa'id, Ishaq bin Musa, Mahmud bin Ghailan, Ibnu Bandar, Ismail bin Musa Al-Fazari, Ahmad bin Muni', Abu Mus'ab Az-Zuhri, Bishr bin Mu'az Al-Aqadi, Al-Hasan bin Ahmad bin Abi Shu'aib, dan Abu Amr Al-Husain bin Hurais. Murid-murid dari Imam At-Tirmizi diantaranya yakni ada Mahlul bin Fallal, Muhammad bin Mahmud Anbar, Hamad bin Syakir, Abdul bin Muhammad An-Nashifun, Al-Haisam bin Kulayb Asy-Syashi, Abu Bakar Ahmad ibnu Ismail bin Amir As-Samarqandi, dan Ahmad bin Ali Al-Maqari. Sedangkan Az-Zahabi pernah berkata, murid-murid At-Tirmizi antara lain yakni ada Abu Bakar bin Ismail Samarqandi, Abu Hamid Ahmad bin Abdullah bin Daud Al-Marwazi, Ahmad bin Ali bin Hasnawaih Al-Mukhari, Ahmad bin Yusuf An-Nasafi,
Asad bin Hamdawiyah An-Nafi, Al-Husain Yusuf Al-Farbari, Hamad bin Syakir Al-Warq, dan Daud bin Nasr bin Suhail Al-Basdaw. Selanjutnya mengenai kitab-kitab karya Imam At-Tirmizi, di antaranya yakni yang sudah paling terkenal ada Al-Jami' As-Sahih yang menghimpun sebanyak 3.956 buah hadis atau yang biasa dikenal dengan Sunan At-Tirmizi. Selanjutnya ada kitab Al-Illal, yang ketiga ada Al-Asma wa Al-Kunah, ada juga At-Tarikh, ada juga Az-Zuhud, selanjutnya ada Al-As-Sama'il An-Nabawi, selanjutnya ada Al-Ilal Al-Kabir, selanjutnya ada Al-Asma As-Sahabah, dan yang terakhir ada Al-Asma Al-Mawqufat. Kita akan masuk ke materi kedua, yakni mengenai identifikasi kitab dari Imam Tirmizi. Baik, berikut adalah secara visual kitab dari Sunan At-Tirmizi atau yang dikenal dengan Jami' At-Tirmizi, yang merupakan kitab nomor 5 di antara 6 kitab rujukan utama Islam Sunni atau disebut hadis sesuai dengan urutan prioritasnya. Bagaimana yang kita tahu, latar belakang dari penulisan kitab ini dimulai pada abad ketiga Hijriyah. Abad ini kemajuan ulama mulai pada puncaknya, diantaranya mengenai disiplin ilmu hadis. Pada periode ini merupakan periode penyempurnaan dan pemilahan seperti persoalan al-jarh wa at-ta'dil, persambungan sanad dan kritik matan. Nah, pada abad ini juga ulama ini berupaya untuk menata hukum Islam berdasarkan pada sumber Al-Quran dan hadis. Bahkan dengan tegas, At-Tirmizi mengatakan tidaklah hadis-hadis yang terdapat dalam kitab ini kecuali yang dipilih atau diamalkan fuqaha. Pernyataan At-Tirmizi ini menunjukkan bahwa sebagai pakar hadis, beliau ingin menjaga keutuhan hadis sebagai dasar syariat Islam. Ia lebih memilih menggunakan hadis dhaif laisa bihi matruk atau hadis dhaif yang kelemahannya tidak menghalangi pengamalannya daripada hukum qiyas dan ijma'. Itulah sebabnya At-Tirmizi menciptakan istilah hadis hasan yang kedudukannya di bawah hadis sahih dan di atas hadis dhaif, namun dapat dipakai juga sebagai hujjah. Selanjutnya mengenai metode penyusunan kitab. Adapun metode yang ditempuh oleh At-Tirmizi yang pertama yakni mentaharij hadis yang menjadi amalan para fuqaha. Dalam kitabnya ini, Imam At-Tirmizi tidak meriwayatkan hadis, melainkan hadis yang diamalkan oleh fuqaha, kecuali 2 hadis yang tertera dalam video ini. Untuk hadis yang pertama yakni menerangkan tentang menjamak sholat, dan yang kedua mengenai hadis bahwa peminum khamar akan dibunuh. Nah, dengan demikian dapat dipahami maksud dari At-Tirmizi mencantumkan hadis tersebut ialah untuk menerangkan kemansuhan dari hadis, yaitu telah dimansuh dengan hadis riwayat Az-Zuhri dari Qabisah bin Zawaib dari Nabi yang menerangkan bahwa peminum khamar tersebut dibawa kepada Rasul, kemudian Rasulullah SAW memukulnya dan bukan membunuhnya. Yang kedua yakni memberi penjelasan tentang kualitas dan keadaan hadis. Nah, dalam usahanya, menurut Al-Hafiz Abu Fadil bin Tahir Al-Maksidi, ada 4 syarat yang ditetapkan oleh Imam At-Tirmizi sebagai standarisasi periwayatan hadis. Yang pertama, hadis-hadis ini yang sudah disepakati kesahihannya oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Yang kedua, hadis-hadis yang sahih menurut standar kesahihan Abu Dawud dan An-Nasai, yaitu hadis-hadis yang para ulama tidak sepakat untuk meninggalkannya dengan ketentuan hadis itu bersambung sanadnya dan tidak mursal. Yang C, atau yang ketiga, hadis-hadis yang tidak dipastikan kesahihannya dengan menjelaskan sebab-sebab kelemahannya. Yang keempat, hadis-hadis yang dijadikan hujjah oleh fuqaha, baik hadis tersebut sahih atau tidak, tentu saja ketidaksahihannya ini tidak sampai pada tingkat dhaif matruk. Selanjutnya, ada kualitas hadis Sunan At-Tirmizi. Satu hal nih yang perlu dicatat adalah kerja keras dari Imam At-Tirmizi dalam mengukir sejarah tentang pembagian hadis menjadi hadis sahih, hasan, dan dhaif, karena sebelumnya itu hanya ada hadis sahih dan hadis dhaif. Dan
Imam Taqiyuddin Ibnu Taimiyah juga menjelaskan bahwa Abu Isa At-Tirmizi dikenal sebagai orang pertama yang membagi hadis sahih, hasan, dan dhaif yang tidak diketahui oleh seorang pun tentang pembagian itu sebelumnya. Abu Isa telah menjelaskan yang dimaksud dengan hadis hasan itu ialah hadis yang banyak jalannya, perawinya tidak dicurigai berdusta dan tidak syadz. Baik, selanjutnya mengenai isi dari kitab Sunan At-Tirmizi. Yang pertama ada kitab Jami' As-Shahih. Ini memuat berbagai permasalahan pokok agama, diantaranya yakni mengenai al-aqaid, al-ahkam, ar-riqaq, adab, at-tafsir, at-tarikh wa al-syiyar, asy-syama'il, al-fitan, dan al-manaqib wa al-masalib. Oleh sebab itu, kitab hadis ini disebut dengan Al-Jami' karena secara keseluruhan kitab Al-Jami' Shahih ini terdiri dari 5 juz, 2350 bab, dan 3956 hadis. Dan menurut At-Tirmizi, isi hadis-hadis dalam Al-Jami' Shahih ini telah diamalkan oleh ulama Hijaz, Irak, Khurasan, dan daerah lainnya. Selanjutnya ada karakteristik dari kitab Sunan At-Tirmizi. Di antaranya yang pertama, ada bagian hadis yang dipastikan kesahihannya. Yang kedua, ada bagian hadis yang menetapi atau memperkuat sesuai dengan hadis Abu Dawud dan An-Nasai. Yang ketiga, bagian hadis yang jelas idlatnya. Yang keempat, bagian hadis yang dijelaskan sendiri. Yang kelima, sistematikanya tidak ada pengulangan. Yang keenam, adanya penyebutan mazhab-mazhab fikih serta dikemukakan dalil-dalil yang digunakan oleh masing-masing mazhab. Yang selanjutnya, adanya penjelasan kualitas hadis, adanya penjelasan penyebutan nama-nama rawi serta gelar-gelar bagi mereka, dan yang terakhir yakni adanya penyederhanaan dalam penyebutan jalur sanad. Selanjutnya secara rinci sistematika kitab Jami' As-Shahih terdiri dari juz 1, ada 2 kitab tentang thaharah dan sholat yang meliputi 184 bab, 237 hadis. Yang kedua ada juz 2 terdiri dari kitab witir, Jumu'ah, Idain, dan Safar meliputi 260 bab dan 355 hadis. Yang ketiga ada juz 3 terdiri dari kitab zakat, siam, dan janazah serta nikah meliputi 516 bab dan 781 hadis. Yang keempat ada juz 4 terdiri dari kitab diyat, hududun sa'id, zabaih, ahkam dan wa'id, dahi, siyar, fadilah jihad, libas, al-ta'imah, asyiribah, birwasilah, at-tib, faraid, wasaya, wali dan hibbah, fitan, ar-ra'yu, tahadah, zuhud, qiyamah, raqaik, dan wara, jannah, dan jahannam meliputi 734 bab dan 997 hadis. Serta yang kelima ada juz 5 terdiri dari 10 pembahasan tentang iman, ilm, istizan, adab, an-nisa, fadailul Quran, qiraah, tafsirul Quran, da'awat, manakib yang meliputi 474 bab dan 773 hadis ditambah dengan pembahasan ilal. Baik, cukup sekian video pembelajaran dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat dan dapat dipahami. Kesempurnaan datangnya dari Allah, kesalahan datangnya hanyalah dari manusia biasa. Baik, sampai jumpa di next video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.